Yang jelas sih ada di sini beda tempat mandi di sini sama tempat mandi yang pada umumnya. Ya. Ya, kalau pada umumnya kita mandi kan telanjang, kalau di sini tidak boleh telanjang pula. Harus mengenakan pakaian. Oh. Pakai sarung lah itu gimana. Aurat ditutupi. Ada sebuah sejarah yang belum terungkap dan sejarah ini masih diselimuti oleh misteri. Belum ada literatur yang jelas yang menerangkan tentang sejarah ini, yaitu keberadaan Masjid Tajugede di Desa Surantaka, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Tajugede ini menurut cerita yang beredar di tengah-tengah masyarakat bahwa Tajugede ini hadir secara tiba-tiba. Masyarakat digegerkan karena di suatu pagi ketika terbangun masjid ini sudah ada. Dan masjid ini datang secara tiba-tiba juga dengan membawa jambangan air, tempat berwudu atau mensucikan diri bagi para jamaahnya. Mari kita ikuti perjalanan kita untuk mencoba menguak fakta, mengurai realita tentang keberadaan Tajugede di Desa Surantaka yang masih menyimpan misteri. Kita berada di halaman Tajugede di Desa Surantaka. Ini sebuah tajuk tempat beribadah umat Islam untuk melaksanakan rutinitas sholat 5 waktu dengan bentuk yang berbeda karena hampir mirip dengan budaya Sunda, yaitu panggung. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Tajuk ini berbentuk panggung, sangat mirip dengan rumah-rumah yang ada adat Sunda zaman dulu. Di tangga dan inilah bentuk fisik Tajugede yang masih menyimpan misteri karena literatur yang ada belum bisa menjelaskan secara detail tentang keberadaan dan sejarah Tajugede ini. Hanya ada cerita-cerita di tengah masyarakat yang berkembang bahwa masjid ini datang secara tiba-tiba. Kebetulan telah hadir di tengah-tengah kita Pak Putih selaku warga yang ada di sekitar sini. Pak Putih, kalau bahan dari tajuk ini dari kayu apa ya? Menurut hasil penelitian? Dari kayu jati. Oh, dari kayu jati. Iya. Nah, ini ada yang berbeda, terutama ini ada pintu yang pendek, tidak terlalu tinggi, hanya sebatas pinggang, yang ada di sebelah kanan. Ini fungsinya untuk apa ya, Pak? Fungsinya satu buat nyambungin saf sholat biar nyambung. Laki barisan satu biar kelihatan nyambung situ safnya jamaahnya gitu. Berarti ini untuk jamaah laki-laki. Iya. Nah, ada satu lagi di sebelah kiri. Ini pakai tirai. Nah, ini fungsinya untuk jamaah. Ini jamaah perempuan. Jamaah perempuan. Ini ditutup dengan hijab lah biar. Iya.
Tapi ini lowong agar tetap tersambung ya, agar tetap tersambung. Berarti menurut cerita yang diterima oleh Pak Putih, ini bentuk asli yang belum mengalami perubahan sampai sekarang, atau bagaimana? Kalau yang sekarang sih sudah dirubah, tapi awal mulanya itu kan datang ke sini bentuknya panggung seperti ini. Panggung, ya. Nah, terus itu roboh, kaki depannya ya, kakiannya itu roboh, ini kan direnovasi bentuk seperti pakai batu bata, dibentuk pakai batu bata. Bawahnya semua pakai batu bata semua. Renov tuh pakai batu bata. Nah, terus tahun 2013 itu dikembalikan kembali ke bentuk semula. Seperti bentuk semula itu menggunakan kayu semua. Oh, berarti dulunya kayu roboh diganti. Jadi dulu ini bata dulu. Bata. Oh, sekarang dikembalikan lagi ke bentuk asalnya. Saudara, inilah bentuk tekstur atau bentuk asli dari Tajuk Gede ini. Mungkin di beberapa tempat ada yang hampir mirip ini sekitar keraton-keraton atau masjid-masjid tua yang dahulu. Sama dengan masjid yang di Demak. Oh, ini teksturnya sama dengan masjid yang di Demak. Jadi hal yang sangat unik ini tetap kembali lagi ke bentuk panggung. Dan ini kalau di daerah Cirebon, rumah panggung saja sudah tidak ada. Sudah nggak ada. Nggak ada. Jadi ini yang masih mungkin dengan panggung ini menunjukkan sebuah filosofi bahwa masjid itu harus lebih tinggi. Artinya harus lebih dijunjung, lebih ditinggikan derajatnya dibandingkan rumah penduduk, sehingga bentuk masjid ini mengingatkan kita, atau bentuk tajuk ini mengingatkan kita bahwa rumah suci itu harus lebih diutamakan daripada rumah-rumah individu. Mari kita lihat di sekeliling Tajuk Gede ini ada apa saja dan ada cerita apa saja di balik Tajuk Gede ini. Para sahabat, pintu dari Tajuk ini tidak tinggi, sehingga mau tidak mau kita mau masuk ataupun turun ini harus menunduk. Nah, nanti mungkin Bapak dari penduduk sekitar ini ada filosofi apa seperti ini. Ini Pak, ini kan beda dengan bentuk rumah ibadah masjid yang sekarang itu kan tinggi-tinggi pintunya. Nah, kalau ini kan pendek. Ini ada nilai filosofi apa ya? Iya, nilai filosofinya kan ketika kita mau masuk ke rumah Allah, berarti kita harus menurunkan. Jadi mau kita orang kaya, mau kita pintar, mau kita miskin, itu sama saja di depan Allah. Kita harus menundukkan. Para ini mengajarkan untuk kita itu menundukkan. Jangan tinggi hati dulu atau bertinggi apa. Ketika masuk ke sini, meskipun jabatan kita jenderal, mau kita dewan, mau kita sama, ketika masuk ke rumah Allah itu, harus menunduk. Nah, harus menunduk, dan di mata Allah itu semua ini sama. Semua manusia itu sama. Ada hal yang menarik barangkali karena menurut cerita yang beredar bahwa ketika masjid ini datang secara tiba-tiba beserta jambangannya. Ada di sebelah mana? Ada sebelah sana. Ayo, Mbak. Menurut cerita yang beredar, jambangan inilah yang datang secara tiba-tiba dengan Tajuk Gede ini. Ini ada dua jambangan ya Pak. Yang datang secara tiba itu jambangan yang mana? Yang sebelah sini. Oh, ini jambangan yang datang secara tiba-tiba berbarengan dengan musola, dengan Tajuk Gede. Kalau yang ini produk orang sini yang bikin. Duplikat. Ini duplikat seperti ini, apakah sama, tapi jadinya seperti ini.
Ini yang duplikatan. Kalau ini memang bawaan asli dari. Bagi pengunjung yang akan mengambil manfaat ikut mandi atau berwudu di tempat ini, ada pantangan atau ada adab-adab khusus tidak? Tata krama tersendiri bagi pengunjung yang tidak boleh dilanggar. Yang jelas sih ada di sini beda tempat mandi di sini sama tempat mandi yang pada umumnya. Ya. Ya, kalau pada umumnya kita mandi kan teranjang, kalau di sini tidak boleh teranjang pula. Harus mengenakan pakaian. Oh. Pakai sarung lah itu di mana. Aurat ditutupin. Nggak boleh telanjang murah ada di sini. Betulnya gitu aja. Terus orang yang lagi kalau wanita kalau misalnya sedang datang bulan itu nggak boleh. Oh, yang sedang datang bulan tidak boleh masuk iya. ke sini. Tapi kalau tempat lain boleh. Khusus di tempat ini tidak. Iya, nggak boleh. Ya, kencing, buang air kecil juga nggak boleh di sini. Makanya sebelum mandi, mau kencing di tempat mandi dulu. Kalau di sini harus buat mandi aja, nggak boleh buang air kecil. Pas di depan halaman masjid tapi masih terlindungi oleh atap tambahan tajuk ini ada batu hitam yang besar dan tidak dibuang. Ini maksudnya apa nih, Kang? Jadi awalnya ini nggak ada batu ini tuh, cuman batu ini dibawa ke sini dan itu pas tahun 2013 pas perehaban musola ini. Oh, sengaja didatangkan? Sengaja didatangkan ini dari diambil. Oh, jadi untuk prasasti ini ya. Oh, jadi batu yang ada di masjid ini bukan asal, tetapi sengaja didatangkan untuk ini. Di sini ada prasasti peresmian ketika pemugaran masjid ini, tajuk ini. Langsung ke Bapak. Ini Pak sebagai Bapak Kiai Karyubi yang pemangku musola ini, pemangku musola di Jatisura, Tajuk Gede, imam pemangku musola. Beliau lah yang imamin setiap waktu dulu sampai subuh asal maghrib. Maaf Pak, kami dari tim Corong ingin sedikit berbincang-bincang. Bapak jadi pemangku Tajuk Gede ini sejak tahun berapa Pak? 2004 sebagai pemangku sebagai pemangku masjid. Apa saja kegiatan yang biasa dilakukan di sini? Sholawat nariyah dilaksanakan setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis, berarti mingguan. Iya. Jamaahnya Pak dari mana saja? Iya, kadang-kadang dari luar desa atau dari sini saja. Oh, datang ke sini. Iya. Kegiatan lain Pak? Ya, seperti Asmaul Husna. Asmaul Husna, sama mingguan? Iya, sama hari Sabtu. Hari Sabtu, malam Sabtu. Terus jamnya marhaban. Sama anak muda. Kalau masyarakat atau warga luar desa atau luar daerah suka ada yang datang kemari Pak? Banyak. Biasanya hari apa saja? Ya, nggak tentu. Ya, hari apa saja kan? Ya biasanya Jumat yang banyak. Biasanya. Kalau ini di Tajuk ini dipakai kegiatan untuk sholat Jumatan tidak Pak? Enggak. Oh enggak, hanya untuk sholat fardu saja.
Berarti untuk jamaah yang biasa rutin di sini warga sekitar sini. Sekitar sini. Ya. Selama Bapak jadi pemangku tajuk ini, pernah mengalami hal-hal yang aneh tidak Pak? Ya, suatu waktu ada. Apa saja? Ya. Kadang-kadang ada orang yang tidak terkenal. Ada yang mengatakan dia orang lain kan. Kadang-kadang saya duduk bersama dengan siapa yang nggak tahu sih. Ya orang yang tahu itu. Demikian sahabat Corong, kita tadi sudah berbincang-bincang dengan pemangku tajuk ini, dan beliau pun mengenai kehadiran tajuk gede ini, beliau pun belum bisa menerangkan secara detail karena tajuk ini memang masih banyak diselimuti oleh misteri. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami, keberadaan tajuk gede ini secepatnya tersingkap sejarah yang real, sehingga para generasi muda dan warga-warga di sekitar sini, juga masyarakat umum, bisa lebih tahu tentang histori, nilai-nilai sejarah peninggalan karuhun-karuhun kita berupa tajuk gede ini. Dengan adanya berkas-berkas peninggalan sejarah yang sampai hari ini terjaga dan terawat, mudah-mudahan akan lebih meningkatkan nilai cinta kita untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan yang diyakini oleh masing-masing, dan khusus bagi para pemeluk agama Islam, bahwa tempat ini merupakan nilai sejarah yang belum terungkap, tetapi betul-betul sebagai peninggalan dari para leluhur kita yang dulu menyebarkan kebaikan dan kebijakan menurut agama Islam, sehingga memotivasi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian perjalanan kita untuk mencoba mengungkap fakta dan mengurai realita tentang keberadaan tajuk gede yang masih menyimpan misteri dan opini, terserah Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.